Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Hukum Masyarakat L, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, sebelum kami memulai pemaparan materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Albari Distio dengan NIM akhir 248, dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan 5 rekan saya, yaitu Hai, aku Elsa Maniari dengan NIM akhir 296. Halo, perkenalkan saya Anggi Febriani dengan NIM akhir 278. Halo, perkenalkan, nama saya Bagas Wisnu Syamulya dengan NIM akhir 055. Halo, perkenalkan Matias Sarautur Salam dengan NIM akhir 389. Halo, perkenalkan aku Kurulaini Syawawin Harley dengan NIM akhir 418. Baik, sebelum kami memulai pemaparan kasus, kami akan menjelaskan apa sih sosiologi hukum aliran formalistis itu. Baik teman-teman, jadi pada dasarnya banyak aliran-aliran atau mazhab yang mempengaruhi sosiologi hukum ini sendiri. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah sosiologi hukum aliran formalistis. Jadi aliran formalistis ini berkaitan dengan filosofis hukum yang dimana memandang bahwasanya hukum dan moral merupakan kedua hal yang harus dipisahkan. Aliran ini menekankan pada pemisahan antara hukum dan moral, teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih maksud dari pemisahan antara hukum dengan moral? Untuk mempermudah pemahaman, kelompok kami akan memaparkan satu kasus yang memiliki korelasi dengan teori formalistis. Kasus yang akan kami bahas yaitu kasus Freddy Budiman yang dikenakan hukuman mati. Freddy Budiman merupakan seorang gembong narkoba terbesar di Indonesia. Pada tahun 1997, ia terlibat dengan kasus narkoba pertamanya, dan akibat tindakan tersebut, ia dimasukkan ke dalam lapas Cipinang. Kemudian, pada tahun 2009, Freddy Budiman kembali ditangkap akibat kedapatan memiliki narkoba sabu-sabu seberat 500 gram. Atas tindakan tersebut, ia kembali divonis dengan hukuman penjara. Pada tahun 2011, Freddy Budiman kembali ditangkap karena memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat ekstasi. Dan pada tahun 2012, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan bukti yang cukup kuat, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis hukuman mati terhadap Freddy karena terlibat dalam kasus impor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Aksi nekat tersebut dilakukan ketika Freddy masih berada dalam penjara. Pil ekstasi tersebut dibungkus dalam kemasan teh dan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2013, Freddy Budiman membuat sebuah pabrik sabu di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika di Cipinang. Nah, bisnis yang ia bangun tersebut mampu menghasilkan 2 kg sabu siap edar setiap kali ia produksi. Dan pada akhirnya, pada tanggal 29 Juli tahun 2016, Freddy Budiman dieksekusi mati di Nusa Kambangan, daerah Jawa Tengah. Freddy Budiman merupakan salah satu dari 4 orang yang dieksekusi mati terkait dengan kasus narkotika, yang mana 3 orang lainnya adalah warga negara asing. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya korelasi daripada kasus Freddy Budiman ini dengan teori sosiologi hukum aliran formalistik? Yuk, kita ikuti penjelasan selanjutnya. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan aliran formalistis hukum, dapat kita kaitkan dengan contoh yang kita bawa hari kali ini, yaitu contoh hukuman mati. Kalau hukuman mati kita lihat pakai nilai-nilai moral, itu sangat melanggar nilai moral karena hukuman mati itu sendiri merenggut hak hidup orang lain atau menyalahi hak orang lain. Sedangkan kalau misalkan kita lihat pakai kacamata hukum, seorang pelaku yang dijatuhi hukuman mati itu pasti ada perbuatan yang sebelumnya dia lakukan yang melanggar hukum yang ada di Indonesia, sehingga ganjaran yang harus dia dapatkan adalah hukuman mati. Jadi kalau misalkan kita lihat pakai kacamata hukum, hukuman mati itu sangat sesuai dengan hakikat hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau misalkan kita lihat pakai nilai moral, itu justru sangat menyalahi moral yang ada di Indonesia. Nah, urut tersebut memberikan konklusi bahwasannya hukuman mati selaras dengan teori formalistis, di mana lebih mengutamakan hakikat daripada hukum itu sendiri, berbanding terbalik dengan nilai-nilai moral yang kaitannya dengan hukuman mati berasal dari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus dan wewenang yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.